Halo teman-teman ATL Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas praktikum protein esbah, yang mana ini protein yang diukur menggunakan alat atau reagensia yang sederhana. Di sini kita tahu bahwa protein esbah itu untuk mengukur kadar protein yang diekskresikan melalui urin dalam 24 jam. Oleh sebab itu sampelnya menggunakan urin 24 jam ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ada metode esbah yang original itu menggunakan reagen esbah yang isinya itu asam pikrat ya, asam sitrat. Jadi di situ metode originalnya. Tapi kalau metode Cusia yang sudah dimodifikasi itu menggunakan asam fosforopramat. Nah di sini kalau untuk esbah original prinsipnya bahwa protein dalam suasana asam akan mengalami denaturasi hingga menggumpal dan mengendap pada dasar tabung setelah bereaksi dengan asam pikrat yang ada di dalam reagen ini dan asam sitrat, ya kan? Kemudian tinggi endapan itu diukur dan sebanding dengan protein yang terdapat dalam urin selama 24 jam. Ditampung urinnya ya, dieskresikan atau ditampung menggunakan penampungan ditambah dengan pengawet ya. Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui jumlah protein secara kuantitatif dalam urin dalam 24 jam. Nah, ini alat dan reagensia kita lihat di sini. Pertama, untuk alat ini adalah tabung albuminometer Dr. Esbah. Nah, ini kita lihat dulu ya, ini albuminometer Dr. Esbah. Nah, kita bisa melihat skalanya ini warnanya putih, tidak kelihatan, tapi nanti kalau saat sudah kita beri reagensia nanti akan kelihatan. Kemudian reagen esbah. Nah, ini reagen esbah. Reagen esbah ini isinya 1 gram asam pikrat, 2 gram asam sitrat, dimasukkan dalam aquades 100 ml. Jadi dibuatnya ini larutannya juga ditambahkan nanti dengan HCl pekat 5 ml ya, supaya reagennya ini bereaksi memang asam ya, karena protein akan mengalami denaturasi, mengendap atau menggumpal dalam suasana asam. Jadi asamnya ada 3 nanti, asam pikrat, asam sitrat dengan HCl. Lalu yang kita perlukan selanjutnya yaitu pipet tetes ya, pipet tetesnya ada 2 yang kita perlukan, pipet tetes untuk sampel nanti bisa dipipet atau dituang. Kemudian bisa juga kita menambahkan asam asetat glasial ya kalau diperlukan untuk diasamkan beberapa tetes bila diperlukan untuk mengasamkan kondisi urin. Kalau urinnya ini alkali atau netral ya, nanti bisa kita tambahkan beberapa tetes asam asetat glasial, atau bisa juga menggunakan asam asetat 6%. Bisa. Yang penting reaksinya asam. Sampelnya saya siapkan urin. Nah, ini urinnya saya ambil sedikit aja ya. Ini urin dianggap sebagai urin 24 jam ya. Ukur dulu volume urinnya selama 24 jam. Nah, ini volume urinnya ini kurang lebih 70 ml ya. Kita siapkan 70 ml. Apa yang harus dipersiapkan untuk pasien? Pertama, pasien itu teman-teman disuruh menampung urin 24 jam ya dengan wadah yang besar. Misalnya botol jerigen atau aqua. Ya kan, ditambah dengan timol. Pengawetnya timol ya. Lalu teman-teman kerjakan dulu ya urin cara kualitatif, baik metode Bank atau metode sulfosalisilat atau metode yang lain, misalnya metode multistik. Bila positif 2, 3 dan 4 itu urin harus diencerkan ya kan? Nah, bila 3 dan 4 itu urin harus diencerkan, kalau 2 tidak usah diencerkan. Lalu urin itu harus bereaksi asam, kalau tidak tambahkan asam asetat glasial beberapa tetes. Lalu isi tabung esbah sampai tanda U ya untuk urin. Ini ada tanda U.
Ini tanda U, nanti sampai tanda R itu adalah reagen. Prosedurnya lalu tutup lalu bolak-balik. Letakkan posisinya mendatar seperti ini, bolak-baliknya 12 kali bolak-balik. Nah, jadi kan gampang nih. Setelah itu nanti dibaca tinggi endapannya. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan dulu ini regen esbahnya. Regen esbah itu urin. Nah, ini kita ambil dulu ya. Ambil. Oke. Oke, ini pertama urin ini bisa kita tuang langsung ya sampai tanda U. Tanda U, nanti untuk tingginya bisa kita tepatkan dengan bantuan pipet tetes. Nah, ini kan hampir tanda U. Kita bantu dengan pipet tetes ya. Tetes sampai tepat tanda U. Nah, sudah sampai tanda U, ya kan? Nah, teman-teman bisa menambahkan beberapa tetes atau 2 tetes asam asetat glasial. Ini asam asetat 100% ya, 100% ini glasial. Nah, lalu kita tambahkan beberapa tetes asam asetat glasial. Nah, ini cukup menyengat ya. Tuh, 2, 3, 4 tetes saja ya. Nah, sudah. Baunya cukup menyengat asam asetat glasial, jadi hati-hati gunakan masker ya untuk bekerja dengan larutan ini. Nah, sudah itu kalau sudah bereaksi asam, lalu tambahkan regen esbah. Regen esbah kita buka ya. Nah, kita buka. Ini ada sumbatnya. Nah, pelan-pelan. Nah, setelah kita buka, ambil pipet yang lain, kan ada pipetnya harus berbeda-beda ya. Ambil lalu regen esbah kita pipet, tambahkan sampai tanda R. Terus, nah ini kan mulai keruh ya. Nah, mulai keruh. Jadi menambahkan reagennya jangan sampai menyentuh tabung ya. Nah, sampai tanda U. Kecuali menambahkannya di atas permukaan. Nah, ini sudah mendekati tanda R, maksudnya bukan U ya, sorry. Nah, ini sudah mendekati tanda R. Nah, sudah tepat tanda R. Lalu disumbat dengan penyumbatnya. Ini penyumbatnya ya. Nah, sudah disumbat dan dibolak-balik sebanyak 12 kali. Nah, kita bolak-balik. Nah, hitung saja ya 12 kali supaya homogen. Nah, ini sudah kekeruhan. Kalau tanda kekeruhan ini berarti memang ada proteinnya. Nanti kita lihat endapannya setelah kita diamkan. Ya, bagusnya kita diamkan minimal 12 jam, ada yang 24 jam, tergantung nanti pembacaannya ya. Karena kalau kita ngerjakannya pagi kan berarti esok pagi kita baca bisa 24 jam. Nah, ini kira-kira protein esbah seperti itu teman-teman, didiamkan ya kan. Sudah. Nah, ini wujudnya seperti ini untuk protein esbah. Dia keruh sampai tanda R ya kan. Nanti setelah itu teman-teman dibaca tinggi endapannya ini pada media yang datar supaya tepat melihat dan dinyatakan nanti dalam ya, di sini ada satuannya ya, dinyatakan nanti dalam gram. Nah, gram per liter ya, per liter dalam 24 jam per 24 jam. Nah, sudah. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana kita membandingkan, seandainya ini kita bandingkan dengan reagen yang berbeda. Nah, ini saya sudah menyiapkan reagen lain sebagai pembanding, yaitu asam
sulfosalisilat 20%, ya kan, sulfosalisilat 20%. Nah, kita coba masukkan urin dulu. Kita masukkan urin. Pembanding yang lain ini adalah trichloroacetic acid, TCA. Kita banding. Nanti kita banding. Kita masukkan dulu ya urinnya ya. Sampai tanda U. Tanda U. Ini bisa ya teman-teman, nanti kalau mau dijadikan sebagai bahan penelitian ya. Bahan penelitian membandingkan protein S-bah, ya kan, dengan regen yang berbeda ya. 3 sudah cukup ini. Sulfosalisilat 20%, ya kan, dengan ini kebetulan TCA ya, boleh juga dengan fosfolwolframik, fosfotungtic acid bisa, atau mungkin dengan yang lain kalau memang ada regen-regen lain yang teman-teman bisa merekomendasikan untuk proses terjadinya presipitasi berupa apa? Penggumpalan dari protein. Nah, ini kita pakai TCA dulu ya. Ini tidak tahu TCA-nya apakah ini 3%, ini kayaknya kurang pekat ya, saya kurang tahu juga ini. Sulfosalisilat dulu ya, saya coba sulfosalisilat. Sulfosalisilat ini kan protein kualitatif menggunakan urin ya, dengan cara melihat kekeruhannya. Tapi kekeruhannya ini terlalu halus menurut saya untuk sulfosalisilat. Kalau beda dengan yang S-bah itu lebih kasar ya. Nah, kita teteskan sampai tanda R. Ya kan, sampai tanda R. Terus kita teteskan. Nah, selesai dah sampai tanda R. Nah, sudah selesai sampai R, lalu tutup, sumbat ya, sumbat, bolak-balik. Nah, bolak-balik 12 kali ya, 12 kali. Nah, sudah. Setelah 12 kali kita bolak-balik, diamkan. Sama keruh ya, nanti kekeruhannya kita bandingkan. Oke. Sekarang kita coba yang TCA, nanti saya cari TCA. Kalau memang ini yang 3% ini kurang bagus, berarti saya ngambil yang lebih pekat lagi ya TCA-nya, supaya memang benar-benar dia dapat menyebabkan si urin ini, protein urin ini mengalami denaturasi ya, penggumpalan. Oke, kita coba dulu ya. Saya belum mencoba tadi ini TCA-nya ini ya. TCA ini agak mengalami gangguan higroskopis ya, jadi mudah rusak sehingga tidak begitu kurang bagus nanti. Nah, kita teteskan dulu. Ada kekeruhan, nah tidak, kekeruhannya minimal kan, berarti memang kurang bagus ya. Kita ganti dulu dengan regen TCA yang lebih pekat. Alangkah baiknya sebenarnya menggunakan TCA yang 1:1 ya. 1:1. Nah, ini ada TCA, saya ambil ya. Warnanya memang agak pink sedikit, pink kuning ya. Nah, ini keruh ya. Terus kita tambahkan. Nah, 1:1 ya, 50% konsentrasinya. TCA-nya kita bandingkan. Nah, oke. Kita lihat lagi sampai tanda R. Di TCA ini kemampuan daya endapnya itu kayaknya lebih plus ya ketimbang asam pikrat atau sulfosalisilat. Nah, terlihat di sini dengan endapannya jauh lebih kasar ya, lebih kasar ketimbang asam sulfosalisilat atau asam pikrat. Nah, sudah. Nah, ini 3 ya, 3 belum saya bolak-balik lagi yang ketiga. Kita bolak-balik inversi. Ini bisa ya dijadikan penelitian 3 buah varian ya, 3 buah dengan mungkin ya biasa lah
uji ANOVA nanti cocoknya ini. Perbandingan 3 buah regensia yang berbeda untuk penentuan kadar protein dalam ini. Nah, ini teman-teman bisa melihat tingginya beda-beda ya, ini karena tergantung dari regennya ya. Regennya ada yang regennya tanda R-nya sampai sini, ada tanda R-nya sampai sini, ada tanda R-nya sampai sini. Nah, di sini kita bisa melihat esbah mulai memberikan zona bening ya, pengendapan ya. Ini juga mulai pengendapan, ini belum sama sekali. Nah, ini keruh. Jadi keruhnya ini lebih kuat ini ya, berarti ini butir-butirnya kasar. Ini lumayan halus, ini juga agak halus. Jadi halus, lumayan agak halus, ini yang kasar ya. Nah, ini teman-teman bisa membandingkannya. Nah, ini pertama teman-teman yang masih meneliti bisa membandingkannya. Pertama tekniknya membandingkan langsung diendapkan 24 jam atau 12 jam. Atau teman-teman memodifikasinya dengan sentrifugasi. Perbandingan pengendapan protein esbah dengan teknik sentrifugasi dan teknik yang biasa yang didiamkan 24 jam. Itu bisa teman-teman lakukan untuk penelitian ya. Jadi untuk mempercepat hasil pemeriksaan. Nah, kira-kira itu saja materi kita pemeriksaan protein metode esbah. Jadi teman-teman bisa menyimaknya dan membuat sebuah penelitian ya. Ini kita lihat lagi ya. Ini mulai jernih tapi jernih sekali. Kalau ini masih ini mengendap tapi keruh. Kalau ini pengendapannya sangat cepat nih. Cepat sekali, baru saja ditaruh langsung dia mengendap cepat. Tapi masih keruh dia. Ini jernih. Nah, jadi kenapa dipilih oleh esbah itu regennya regen asam pikrat dan asam sitrat? Karena kemampuan dia menjernihkan larutan. Ini tidak jernih, ini tidak jernih. Ini mampu jernih. Jadi bisa membedakan dengan tepat dan teliti proteinnya memang murni dijatuhkannya, diendapkannya. Kalau ini masih tidak bisa ini. Nah, kenapa pemilihannya itu? Jadi teman-teman bisa menginterpretasi hasilnya nanti ya setelah didiamkan beberapa jam kemudian atau 24 jam atau 12 jam kemudian. Oke, itu saja teman-teman interpretasinya, nanti tinggal membaca saja tinggi endapannya ya di skalanya ini. Apabila ada garis tanda 4, 4, kalau tanda 2, 2, kalau tanda 3, 3 saja pada skalanya ini ya. Nah, demikian itu saja praktikum kita hari ini pemeriksaan protein esbah. Semoga memberi manfaat. Sampai jumpa. Bye.